Yuk mengenal sistem pembelajaran di Al-Hikmah Islamic International Boarding School Batu. Setiap pagi, kami memulai hari dengan berdoa bersama, memohon keberkahan dalam belajar. Di pembukaan kelas, wali kelas memberikan motivasi dan bertanya tentang target belajar masing-masing siswa. Setelah itu, siswa menyampaikan target belajar mereka untuk hari ini. Hal ini menjadi langkah penting dalam proses self-managed learning. Dalam pembelajaran, guru berperan sebagai fasilitator, sedangkan siswa diberikan kebebasan untuk memaparkan apa yang telah mereka pelajari di hadapan teman-teman sekelasnya. Di sini, guru hanya memonitor siswa, memberikan dukungan dan bimbingan saat diperlukan untuk menciptakan suasana belajar yang mandiri dan kolaboratif. Ingin tahu lebih banyak tentang sistem pembelajaran di sekolah kami? Jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan notifikasi agar tidak ketinggalan informasi menarik dari SMP Al-Hikmah Boarding School Batu. Ada banyak latar belakang kita mengembangkan self-managed learning ini kalau di SMP dan self-directed learning di SMA. Jadi paradigma selama ini itu kita menganggap siswa itu sebagai objek dalam pembelajaran. Jadi siswa itu sebagai objek dalam pembelajaran. Siswa sebagai objek itu seperti ini. Ketika guru masuk gitu ya, guru masuk itu ya udah siswa itu otomatis akan ngikuti apa yang disampaikan oleh guru. Guru menjelaskan, siswa harus mendengarkan, seperti itu. Dikasih tugas harus mengerjakan. Ibaratnya siswa itu yang mengerjakan apa yang diperintahkan oleh guru, mendengarkan apa yang dijelaskan oleh guru, dan melakukan tugas-tugas yang dibawa oleh gurunya. Itu siswa sebagai objek pembelajaran. Jadi manut wae lah gitu istilahnya dalam bahasa Jawa, manut wae lah. Nah, sementara ini yang seperti itu mendapat kritik keras ya, salah satunya dari Paulo Freire itu ya, lewat apa namanya pedagogy of oppressed-nya, pedagogy of the oppressed gitu ya, pendidikan kaum tertindas gitu kan. Ini kan dapat kritik model-model pendidikan seperti ini. Selain itu juga ada skill-skill yang dibutuhkan oleh anak-anak di masa yang akan datang. Anak dituntut untuk membuat keputusan-keputusan yang matang, yang tepat seperti di masa yang akan datang. Anak dituntut untuk berpikir kritis, anak dituntut untuk bisa mengatur waktunya, anak dituntut untuk bisa merefleksikan apa yang sudah dikerjakan, kemudian mengevaluasi apa yang sudah dikerjakan dan membuat perencanaan lagi dari hasil evaluasinya itu. Nah, skill-skill ini yang ingin kami latihkan lewat self-managed learning. Jadi anak-anak selain kita ubah yang sebelumnya itu merupakan objek dalam pendidikan, sekarang anak-anak turut berpartisipasi aktif dalam menentukan apa yang ingin mereka pelajari, kemudian bagaimana cara mereka belajar, dan bagaimana mereka mengevaluasi pembelajaran itu. Nah, itu inti dari self-managed learning itu adalah kita melakukan revolusi besar-besaran dalam pendidikan. Jadi anak sore hari itu dia sudah tahu besok aku ingin belajar apa. Oh, besok itu ada guru matematika yang memfasilitasi pembelajaran. Saya pengen belajar tentang aljabar, yang satunya belajar tentang angka, yang satunya belajar tentang operasi hitung matematika. Nah, itu kita fasilitasi seperti itu, yang seperti ini. Jadi anak-anak turut beserta aktif menentukan apa yang ingin dipelajari, menentukan target belajar mereka, bagaimana mereka belajar, dan bagaimana mereka mengevaluasinya. Guru sebagai fasilitator, pendamping seperti itu. Jadi pesan saya kepada seluruh siswa SMP Al-Hikmah Boarding School Batu maupun SMA Al-Hikmah Boarding School Batu, pembelajaran yang kita lakukan, pendekatan belajaran yang kita lakukan di sini itu bukan hasil dari semedinya Ustadz semalam ya. Jadi tiba-tiba kita pengen yang berbeda, enggak. Ini hasil Ustadz kalian belajar ya, belajar mempelajari referensi tentang pendidikan, belajar dengan para pakar-pakar di dunia pendidikan seperti itu, sehingga menghasilkan pendekatan pembelajaran self-managed learning dan juga self-directed learning. Artinya apa? Pembelajaran kalian ini memang kita lakukan, kita adakan, kita kerjakan dalam rangka apa? Memenuhi kompetensi, membekali kalian terkait dengan kompetensi yang kalian butuhkan di masa yang akan datang. Misalnya salah satunya berpikir kritis. Di situ kalian diminta untuk di pelajaran-pelajaran ketika mengerjakan modul, kalian diminta oleh guru-guru kalian untuk berpikir kritis. Bagaimana menurut kalian itu benar? Ya, jadi gini, ada pertanyaan menarik untuk berpikir kritis yang selalu diajarkan di Al-Hikmah IIBS Batu ini. Apa itu? How do you know what you know is true? Bagaimana kamu tahu yang kamu tahu itu adalah suatu kebenaran gitu. Nah, itu tuh pertanyaan kritis. Maka dari itu di setiap modul, setiap pembelajaran, kalian selalu diminta untuk mengobservasi, kalian diminta untuk melakukan eksperimen, menguji coba.
Ketika kalian melakukan kesalahan, itu diminta untuk perbaiki dan sebagainya hingga tercapai angka 100 atau mastery learning seperti itu. Itu tujuannya untuk membekali kalian untuk bisa berpikir kritis seperti itu. Selain itu, di self-managed learning dan self-directed learning, sekolah juga mengajari kalian untuk bisa mengatur waktu kalian. Karena skill mengatur waktu ini sangat dibutuhkan di masa yang akan datang. Jangan sampai nanti kalian gagal seperti itu karena kalian tidak bisa memanage waktu kalian dengan baik. Kemudian kalau kalian lihat, pembelajaran di sini selalu didorong untuk melakukan self learning. Kalian coba belajar seperti itu ya, belajar dengan memanfaatkan sumber-sumber yang ada, dengan belajar dengan cara mandiri seperti itu. Kenapa sebenarnya? Tujuannya apa? Tujuannya di masa yang akan datang kita tidak bisa memprediksi, hampir susah diprediksi seperti apa skill-skill yang dibutuhkan atau kompetensi-kompetensi yang dibutuhkan di masa yang akan datang itu, atau seperti apa sih kehidupan di masa yang akan datang itu sangat sulit diprediksi, unpredictable. Karena apa? Karena perkembangan zaman dan teknologi yang semakin hari semakin cepat. Tapi ketika kalian mampu untuk beradaptasi, insya Allah kalian juga akan sukses. Jika kalian mampu memiliki kemampuan belajar atau menjadi pembelajar sepanjang hayat, insya Allah kalian mampu beradaptasi apapun perubahan yang terjadi di dunia nanti seperti itu. Ingin tahu lebih banyak tentang sistem pembelajaran di Al-Hikmah International Islamic Boarding School Batu? Jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan tombol notifikasinya agar tidak ketinggalan berita menarik mengenai Al-Hikmah International Islamic Boarding School Batu.